Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini kita bersyukur dapat menikmati kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Hari ini kita bersyukur Tuhan beri kekuatan, kesehatan, sukacita dan damai sejahtera. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dari Pengkhotbah pasal 12. Kita akan merenungkan bersama-sama beberapa bagian daripada firman ini. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa membaca seluruh pasal 12 ini dan tentu akan mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Di ayat pertama kita mau melihat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berbunyi demikian, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Di ayat 14 bagian atau ayat terakhir, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Nah, mengisi kehidupan itu tema pada pagi hari ini. Mengisi kehidupan. Apa yang kita lakukan dalam perjalanan hidup kita, bahkan sejak masa muda kita. Mungkin bagi kita yang sudah tua atau merasa tua, atau memang usia sudah tua, bisa melihat kembali sejak masa muda apa yang sudah kita lakukan. Nah, ternyata segala sesuatu yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Di ayat 12 berkata, karena Allah akan membawa kita, membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Adakah perjalanan hidup kita isi dengan hal-hal yang baik atau hal-hal yang jahat? Nah, ada kesempatan bagi kita untuk introspeksi diri sebelum terlambat. Nah, kita perlu melakukan yang baik tentunya. Kalau kita lakukan hal yang baik, tentu akan mendapatkan upah atau pahala yang baik. Tetapi jika kita melakukan hal yang jahat, maka upahnya pun adalah upah yang tidak baik. Artinya sesuatu yang buruk yang akan kita alami. Nah, berbicara garis akhir dari keputusan Allah terhadap setiap orang atau setiap manusia adalah apakah setelah kita meninggalkan dunia ini mendapatkan atau berada bersama dengan Yesus Tuhan, yaitu di surga, atau ada di neraka dalam siksaan yang abadi. Jelas kalau berbicara tentang keselamatan, jawabannya hanya satu. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Berarti untuk masuk surga, percaya Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Menyerahkan diri kepada Tuhan, menjadi pengikut Kristus. Nah, setelah kita menjadi pengikut Kristus sebagai orang percaya, memang pasti masuk surga, tetapi masih ada pahala, ada mahkota yang akan kita terima. Ada 5 mahkota. Mahkota yang mana yang akan kita dapatkan? Apa upah kita di masa yang akan datang? Nah, ini dilihat dari apa yang kita lakukan selagi kita hidup. Kalau kita berjuang dalam hidup ini, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bahkan rela berkorban demi mempertahankan iman kita, maka kita akan mendapatkan mahkota itu. Salah satu mahkota tentu ada untuk kita. Jika kita dalam hidup ini berlaku benar, berbuat benar, sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan pimpinan Tuhan, maka kita akan mendapatkan mahkota. Jika kita menderita, siap menderita,
ya, tetap mempertahankan iman, dan bahkan mengalami penganiayaan oleh karena nama Tuhan, kita pun akan mendapatkan mahkota. Bagi kita yang setia menantikan kedatangan Kristus kedua kali, setia menantikannya dan tetap percaya bahwa Yesus akan datang kedua kali untuk menjemput saleh-salehnya. Nah, yang setia sampai garis akhir juga mendapatkan mahkota. Nah, ada mahkota yang akan kita terima. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu mari kita pergunakan waktu yang ada. Kita lakukan segala sesuatu yang sesuai dengan firman Allah. Di ayat pertama tadi kata, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jadi selagi kita kuat, selagi kita sehat, selagi kita ini diberi kehidupan oleh Tuhan, ingatlah akan penciptamu, dikatakan. Ingatlah Tuhan, lakukan segala sesuatu di dalam Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidup ini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, jadi selagi kita muda, selagi kita kuat, selagi kita ya mampu menjalani segala sesuatu ya dengan kekuatan yang dari Tuhan, ingat Tuhan, jangan lupakan Tuhan. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang lupa kepada Tuhan. Ya, karena dia masih hebat, dia masih gagah, dia masih kuat, dia pikir dia bisa lakukan segala sesuatu oleh kekuatannya. Sehingga dia mengandalkan kekuatannya, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Maka firman Tuhan katakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tapi diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi perlu kita ingat pada pencipta kita. Oh, kita berkata begini, hari ini saya boleh bangun pagi ini dari tidur saya. Tadi malam beristirahat dengan tenang. Oh, puji Tuhan. Sebelum melakukan segala sesuatu, menghadap Tuhan dulu dong. Ingat akan penciptamu. Oh Tuhan, terima kasih kekuatan, kesehatan yang kau berikan kepadaku. Dan aku mau menyembahmu. Aku mau mengkhususkan waktu yang khusus ini. Ya, waktu spesial bersama dengan Allah. Aku tidak mau lupakan. Ya, yang lain nanti dulu. Mikirin yang lain nanti dulu. Ya, untuk menjawab, ada teman berkata begini, ketika dia bangun, dia berhadapan dengan Tuhan dulu. Ya, berdoa dulu. Dia tidak akan membuka itu HP-nya tentang WA kah, Facebook kah, ya berita apakah, dia tidak mau membuka itu sebelum dia berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Wah, bagus sekali. Karena dia bilang kalau saya sudah buka WA, lihat ada hal yang harus dijawab, karena pikiran saya sudah nggak fokus sama Tuhan. Saya nggak fokus lagi kepada firman. Jadi dia membaca firman dulu, baru dia mau melakukan segala sesuatu. Ya, wah, sesuatu yang baik. Itu adalah waktu istimewa untuk Tuhan. Sesuatu yang perlu kita teladani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat akan penciptamu pada masa mudamu. Selagi kita kuat, selagi kita hebat, maka dikatakan apa? Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Nah, sebab kita semakin ya usia terus bertambah dan akhirnya tua, mulai lemah, mulai tak berdaya, itu maksudnya. Mulai gak kuat. Bahaya kalau kita dari awal tidak mengandalkan Tuhan. Ya, begini, kalau kita dari awal, dari masa muda tidak mengandalkan Tuhan, masa tua bisa kita stres. Kok jadi begini hidup saya, kok lemah, kok merasa diri gak berarti. Itu sebabnya ada pergumulan bagi orang-orang yang masuk masa usia pensiun ya. Usia pensiun itu ada mengalami trauma khusus gitu ya, mengalami persoalan. Ya, merasa diri nanti gak dipakai lagi, merasa diri gak berguna ya. Masa-masa pensiun, masa-masa yang tidak enak, tetapi itu harus terjadi. Untuk itu sejak masa muda kita ingat pencipta kita, kita masuk nanti masa-masa tak berdaya, ya tetapi kita tetap menghadapi dengan sukacita, bangga dengan perbuatan kita di masa muda kita ya.
kita senang, kita bahagia, kita berkata, wah puji Tuhan ya. Puji Tuhan, saya sudah menggunakan kesempatan yang Allah berikan kepada saya ya semaksimal mungkin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana? Sudahkah Bapak Ibu Saudara melakukannya? Sudahkah mengandalkan Tuhan dalam hidup ini? Jangan pernah melupakan Tuhan. Karena akan ada hari-hari susah. Dikatakan sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk, dan seterusnya. Itu berbicara semakin lemah. Ketika kita sudah lemah, ya mendengar pun sudah kurang, melihat penglihatan kita sudah mulai kabur, tenaga kita udah nggak kuat. Ya kita pun berjalan harus nanti menggunakan tongkat begitu ya, pakai tongkat. Sudah semakin tua, itu akan tiba waktunya. Memang kita nggak bisa terlalu maksimal lagi berkarya. Nah, tetapi selagi muda ini, selagi bisa kita maksimalkan ya tenaga kita, lakukan sesuatu di dalam Tuhan. Ya, perbuat segala sesuatu di dalam Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita ya untuk selalu ingat akan Tuhan. Selalu ingat akan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ingatlah penciptamu, dikatakan di sana, pada masa mudamu. Ya, penciptamu, ingatlah akan penciptamu. Tuhan, aku mau serahkan hidupku kepadamu. Kita mau berkata begitu, Tuhan, aku tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa Engkau. Tuhan, aku perlu Engkau. Kalau kita sejenak melihat kepada diri kita, ada hal-hal yang belum maksimal kita lakukan di dalam Tuhan, mari kita ambil komitmen. Tuhan, aku mau melayani Engkau. Tuhan, aku mau melakukan hal yang terbaik dalam hidup ini di dalam Tuhan. Bapak Ibu, mari naikkan doa permohonanmu kepada Tuhan. Sekiranya ada hal-hal negatif selama ini yang kita lakukan, yang harus kita lepaskan, ya segera lepaskan. Jangan tunda-tunda. Ya, jangan ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita. Isilah kehidupan ini ya dengan hal yang positif ya. Kita harus bertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Perhatikan, baik atau jahat, semuanya terbuka, tidak bisa kita sembunyikan, dan kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya, Hakim yang adil itu. Tuhan memberkati kita naikkan satu